Oke, jadi hari ini kita akan belajar menguasai rumus if, and, dan or. Beberapa waktu yang lalu saya dapat email dan ketika saya buka email saya di situ ada tertulis ada kiriman dari YouTube ya. Jadi YouTube memberikan sebuah penghargaan untuk channel Excel ID ini dan pada hari ini akhirnya paket itu sudah datang di alamat rumah saya ya. Oke, jadi ketika ketiga rumus ini nanti kita akan kombinasikan dan kita akan bahas secara mendetail ya antara rumus if, and, dan, or ini ya. Namun sebelum ke rumus tersebut kita coba dulu di sini bikin datanya dulu ya. Seperti biasa kita menggunakan formula. Dari rumus if, and, or ini, teman-teman dari video ini kita bisa mengambil ilmu atau pelajaran bagaimana cara mengacak juga ya. Oke, jadi formulanya kita pilih rumus choose aja ya. Oke, kemudian index numbernya kita acak ya. Index numbernya misalnya saya akan buat 3 data ya, 1 sampai 3 yang terbesarnya. Kemudian sini value satunya misalnya warna hitam, kemudian value 2-nya adalah putih, kemudian value ketiganya misalnya hijau. Oke, kayak gini aja ya. Lalu kalau sudah kayak gini tekan enter, yes. Oke, itu sudah dapatin nih warna-warnanya sampai segini aja ya. Oke, kita sudah acak nih 3 warna, misalkan ini adalah warna gitu ya. Dan setelah ini kita coba sini supaya nanti tidak acak lagi, kita paste value. Oke, ini sudah tidak acak lagi ya, walaupun di refresh, di reload itu tidak akan acak lagi. Nah, sekarang kita belajar basic dulu ya. Jadi sebelum ke rumus if, nah kita berlogika dulu ya. Misalnya if itu kan jika gitu kan ya. Ini jika A maka B, jika C maka D gitu kan. Itu adalah salah satu contoh ya. Jika hari ini mendung maka saya bawa payung gitu kan ya. Jika hujan saya pakai payung gitu kan ya. Itu adalah algoritmanya ya atau logikanya. Nah, kita nanti akan belajar juga sinteks di sini ya. Oke. Di sini warna, nah misalnya di sini adalah basic ya. Oke, basic ya. If basic. Nah, ini basic gimana ya? Basic kayak gini ya. Nah, ini adalah warna-warna. Kalau misalkan if tunggal itu sangat sederhana. Jadi dimulai dengan sama dengan, kemudian if. Nah, di sini supaya teman-teman bisa menguasai logikanya biar setelah nonton video ini jago gitu kan ya, tanpa melihat contoh lagi. Di sini kita lihat sinteksnya dulu nih. Di sini if logical test ya. If kurung buka logical test. Nah, logical test ini adalah acuan ya. Kita akan mengetes logika yang mana atau sel yang keberapa gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan saya ingin di sini adalah yang akan dites adalah B3, maka teman-teman tinggal klik aja atau ditulis B3 sama aja ya. Oke. Nah, kemudian titik koma di sini, titik koma value if true-nya. Kalau benar di B3-nya itu mau dikondisikan seperti apa ya gitu ya. Di sini kan yang tertulis adalah warnanya hitam. Kalau misalkan B3-nya hitam, nah itu logical test. Jadi sebelum ke value if true ini harusnya di sini adalah logical testnya sama dengan apa dulu gitu ya. Atau bisa juga lebih kurang dari atau juga lebih dari atau tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan itu adalah kurang dari dan lebih dari gitu kan ya. Oke, atau dua-duanya kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita contohin yang sederhana, yaitu sama dengan jika di B3-nya itu adalah misalnya hitam. Kita logical test yang benar dulu ya. Oke. If B3 sama dengan hitam, nah ingat ini harus pakai tanda petik karena kenapa? Karena di sini adalah teks ya, bukan number. Kalau number itu tidak usah pakai kayak gini ya, logical test untuk hitam ini ya. Misalkan if B3 sama dengan 7 gitu kan, di sini kan teks ya. Ini kalau misalnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ini nggak usah pakai tanda petik gitu bedanya ya.
Oke, if B3 sama dengan hitam, maka di sini maka itu kan di sintek adalah koma ya. Value if true-nya jika benar di sini di B3-nya hitam itu mau apa gitu kan ya. Kalau misalkan hitam saya tulis misalnya oke ya. Oke, pakai tanda petik lagi ya teman-teman di sini ya. Oke, kalau sudah begini ini adalah value if true ya, ini udah sintek yang kedua. Berikutnya kita titik koma. Nah, value if false-nya kalau salahnya mau gimanain? Oke atau tidak atau apa? Kalau misalkan tidak diingin diisi maka kosongin aja gitu kan ya. Nah, kalau sudah kayak gini bagaimana? Ya tekan enter aja. Nah, sekarang sudah ada hasilnya. Kenapa ini oke? Karena di sini adalah hitam. Logical testnya bisa di teman-teman cek ini. Kalau di B3-nya sama dengan hitam maka oke. Kalau bukan hitam artinya kan bukan hitam, itu selain hitam maka dikosongin gitu ya. Oke. Di sini hasilnya adalah oke. Kita tarik jreng ya. Oke, kita bisa lihat di sini kenapa ada oke, kenapa ada tidak ya. Ini hitam oke, putih hijau tidak oke, artinya dikosongin ya. Ini hitam oke, semua yang ada di hitam ya di sel di rank B ini, di kolom B ini, maka di sini di C itu adalah oke ya. Nah, sini if basic misalkan ya. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman ingin tidak dikosongin, misalkan mau diisi, boleh ini untuk diganti isi dari string ini ya. Oke, selanjutnya misalnya ini kan satu ya, satu logical test ya, satu if ya. Oke, misalkan saya buat di sini lagi, misalnya kita bikin lagi yang dua ya. Misalkan di sini saya buat ukuran. Oke. Nah, ukurannya seperti biasa, kalau nulis lama maka saya akan buat di sini rumus choose ya. Oke, choose kayak gini. Kemudian ini nomornya kita acak random between, misalnya ukurannya misalkan dibagi menjadi berapa ya, 3 ya, 2 saja gitu ya, 2 saja misalnya. Di sini random between 1,2. Oke, lalu di sini value ke satunya kita buat misalkan besar. Oke, value keduanya pakai titik koma lagi, misalnya adalah kecil. Oke, lalu kalau sudah kayak gini Ctrl Enter. Nah, kayak gini muncul yes, klik aja. Ya, ini sudah langsung otomatis ya, ada kecil, ada besar, ada kecil, ada besar secara acak. Di sini kita kopikan aja lalu paste value ya. Oke. Ini misalkan saya memiliki data yang kedua, ukuran. Di sini ada warna, ada ukuran. Oke, kita gunakan formula yang basic dulu ya. Oke, di sini if basic yang kedua ya. Nah, misalnya di sini if misalkan logical testnya kita ambil sel C3 itu sama dengan atau tidak sama dengan ya, misalnya kayak gini ya, tidak sama dengan kurang dari atau lebih besar, tidak sama dengan misalnya besar gini ya, maka di sini kosongin. Oke. Kalau misalkan besar maka di sini saya tulis misalnya oke, kembali tutup petiknya. Oke, lalu enter. Nah, ini oke ya. Ini adalah tidak besar, berarti oke ya. Nah, kita cek di sini. Di sini tidak, yang besar-besar itu berarti nilainya oke ya. Yang kecil berarti kosong ya. Nah, berarti di sini C3-nya itu kurang dari atau lebih besar dari besar ya, atau bukan dari gitu, maka dikosongin ya. Kemudian yang lainnya oke. Berarti kan ini bukan besar ya, berarti kosong. Kalau yang ini berarti bukan besar, berarti kosong. Kalau ini besar berarti oke gitu ya, salah aja gitu ya. Ini if C3 bukan besar maka kosongin. Kalau besar berarti oke. Nah, kita balik aja ya di sini. Di sini oke, di sininya kita kosongin. Nah, supaya lebih ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini yang besar-besar kita kosongin, yang besar kosongin, yang kecil di oke. Ya, kayak gini ya. Ini sudah ada hasilnya ya. Ini adalah logical test atau if hanya untuk satu kondisi ya.
Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya saya akan buat dua ya. Jadi kita gunakan if and ya. Oke, di sini pakai and. Nah, untuk mengecek logical test sebelumnya kita coba dulu cek bagaimana kondisi di kolom D dan di kolom B dan di kolom C ya. Nah, misalnya sama dengan N ya. Oh, ini apa sih? N. Nah, N itu adalah dan. Jadi kita bahas di sini N dan or ya. N or. Kalau dan itu berarti dua-duanya masuk ya. Artinya kalau misalkan logical test di sini masuk kriteria, di sini juga masuk kriteria, berarti itu value if true ya. Tetapi kalau misalkan salah satunya itu false. Nah, berbeda dengan menggunakan or. Kalau or itu salah satunya aja memenuhi kriteria, itu berarti true. Kalau yang tidak memenuhi, dua-duanya tidak memenuhi kriteria berarti false gitu ya. Oke, kita coba fungsi n di sini. N logical yang pertama itu adalah kita cek di sini. Nah, di sini misalnya itu adalah hitam. Oke, misalkan di B3-nya adalah hitam. Oke, ini logical test yang pertama. Kalau ada lagi logical test yang kedua, kita cek untuk ukuran ya, kolom C. Oke. Jadi di sini bisa logical test 1 2 3 4 5 terus ya, banyak ya. Ini hitam, kemudian logical test yang kedua kita cek yang kolom C3. Itu sama dengan misalnya adalah besar. Oke, jangan lupa pakai tanda petik ya. Kalau besar gitu ya. Nah, kita coba enter. Nah, ini hasilnya adalah true. Kenapa? Karena dua-duanya itu memenuhi kriteria. Kalau salah satu seperti tadi ya menggunakan or itu nanti tidak bisa ya. Nah, ini dua-duanya harus bisa. Kalau misalnya menggunakan or itu salah satu aja. Kalau and itu harus dua-duanya memenuhi kriteria gitu. Coba kita tarik. Nah, kayak gini ya. Ini true, false, false, false ya. Ini hitam besar berarti true. Kalau misalkan ada besar aja tetapi isinya putih bukan hitam maka false. Oke, tidak sesuai kriteria salah satunya ya. Jadi kalau n itu dua-duanya harus memenuhi kriteria gitu. Oke, sekarang kita coba dikombinasikan if dengan n. Nah, sekarang sudah kita bisa tahu, kita memahami dengan fungsi n ini, maka kita bisa menambahkan fungsi if. Jadi kalau misalkan n-nya sudah tahu, jangankan dengan fungsi if ya, dengan VLOOKUP, dengan index, match, dan rumus-rumus yang lain pun kita bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi yang pertama harus tahu dulu n itu seperti apa, kemudian or itu juga seperti apa. Nah, kita kombinasikan dengan fungsi if ya. If, nah logical test yang pertama, nah kita gunakan fungsi n ya. Nah, n ini berarti kan yang gini ya, yang tadi di kolom F. N, nah ini logical yang kedua ke satunya gitu kan. Kita ambil kriteria ini, oke, itu sama dengan misalnya hitam ya, hitam kayak gini. Kemudian logical yang keduanya kita ambil ukuran. Nah, itu sama dengan misalnya kita buat besar ya, ingin besar gitu ya. Di B3-nya saya ingin hitam, di C3-nya saya ingin besar. Nah, ini dua-duanya harus sesuai. Oke. Maka di sini makanya kita tutup dulu. Karena kenapa? Karena ini dengan fungsi n kita harus menutup dulu ya. Baru kalau sudah gini kita masuk ke fungsi if kembali. Oke. Nah, kita coba dengan value if true-nya. Kalau misalkan ininya true itu berarti kan sesuai dengan kondisi ya. Kedua kriteria ini antara warna dan ukuran itu adalah warnanya hitam dan ukurannya besar. Maka di sini kita buat, kalau misalkan dua-duanya benar, kita buat apa di sini? Misalkan saya pilih oke ya gitu ya, karakternya atau katanya oke atau hasilnya oke. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, if false, value if false-nya, maka di sini kita kosongin. Oke, lalu tekan enter dan yes. Nah, ini hasilnya adalah oke. Kenapa? Karena keduanya sesuai dengan kriteria antara warna dan ukuran. Warnanya hitam, ukurannya besar. Kita cek di sini hitam dan besar. Oke, kita tarik ya. Nah, di sini kita bisa cari, di sini adalah putih kecil. Putih kecil berarti tidak sesuai dengan kriteria ya. Hitam kecil tidak sesuai. Ini hijau besar. Nah, untuk
yang keduanya di ukuran itu sudah sesuai besar, tetapi untuk warnanya bukan hitam melainkan hijau, maka di sini kosong ya, di sini juga false gitu ya. Oke, jadi berapapun jumlah datanya kita tinggal tarik aja kalau sudah dapat satu rumusnya. Oke, lanjut lagi kalau misalnya kita buat OR ya, OR kayak gini. Nah, sekarang kita buat OR. Di sini kan true dan false. Kita buat true dan false lagi ya. True false itu kan true itu kan benar, false itu salah. Anggap aja kayak gitu ya untuk mempermudah teman-teman ya. Nah, kita buat di sini OR ya, atau gitu kan ya, OR logikal yang ke satunya di sini sama dengan ya, di sel B3 sama dengan misalnya adalah masih tetap hitam ya, supaya teman-teman lebih mudah ya. Kemudian logikal yang keduanya di ukuran di C3 itu sama dengan misalnya besar gitu kan. Nah, di sini kita enter. Oke, hasilnya true. Ini hitam, ini besar, true. Oke, kita tarik. Nah, ini true, false, dan ini kenapa true ya? Ini true karena di sini termasuk ada salah satu kriteria itu sesuai. Contohnya ini ya, besar ya. Kalau di sininya walaupun tidak hitam, tetapi kriteria yang keduanya adalah besar, maka di sini true. Nah, itu bedanya dengan fungsi n ya. Jadi true dan n itu berbeda. Dan ini hitam besar, apalagi ini true ya. Ini putih besar, besarnya masuk true. Kemudian hijau besar, besarnya masuk true ya, dan seterusnya ke sini ya, teman-teman tinggal pelajari aja. Nah, lanjut lagi, kalau gimana kalau dengan if or kayak gini ya. Oke, jadi kalau sudah memahami ini true dan false dengan fungsi OR, kita bisa menggunakan fungsi if, kemudian OR, ya kayak gini. Nah, logical test yang pertamanya seperti biasa sama dengan kayak ini ya. Kalau true dan false-nya, kita ambil logical test yang pertama di sini adalah harus hitam, gitu kan ya. Logical test yang kedua di sini harus besar ya, besar kayak ini. Kemudian kita tutup kurung. Nah, sekarang ini sudah logical test. Kemudian kita coba kalau ini sesuai ya, salah satunya di B3 maupun di C3 itu sesuai, misalkan di B3 sampai B berapa ini 19-nya itu adalah hitam, maka ini bisa true. Atau misalkan di sini aja yang sesuai kriterianya besar, itu bisa juga true ya. Jadi salah satunya. Nah, di sini kita value if true-nya berarti oke. Ya, yang lainnya false berarti kosongin aja. Kemudian enter. Ya, pilih yes lagi. Nah, sekarang hasilnya adalah oke. Oke, kita tarik dan ini hasilnya. Nah, ini kenapa kosong? Karena di sini dua-duanya tidak memenuhi kriteria ya. Putih kecil ya. Ini harusnya besar nih, atau di sininya hitam. Ya, jadi salah satu tidak memenuhi kriteria, atau apalagi ini keduanya ini, maka dikosongin. Nah, kalau ini salah satunya memenuhi kriteria yang besarnya, maka di sini oke ya. Berbeda dengan n. Kalau misalkan dua-duanya tidak memenuhi, salah satunya tidak memenuhi kriteria, maka false. Tetapi kalau untuk or itu true ya. Oke, ini hasilnya kayak gini dan kayak gini aja ya. Oke, saya kira sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian bisa jago rumus Excel if, and, dan or. Oke, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.